Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemal Ibrahim Hanifidah, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus terutama Buat Barifki selaku koordinator peta imajinasi Hanifidah, yang terhormat pula beserta jajaran guru, staf dan teman-teman yang saya banggakan. Dan yang terakhir ada keluarga saya yang ada di rumah, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan mereka selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan nama saya Najwa Latifah Izati. Saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Laraibah Hanifidah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu kitab Akhlak Mulia bab keempat. Nah, jadi di bab 4 ini saya akan mempresentasikan tentang akhlak mulia terhadap persaudaraan, dan yang terakhir ada akhlak mulia terhadap tata krama menghadiri majelis. Oke, yang pertama adalah persaudaraan. Apa sih persaudaraan itu? Persaudaraan itu adalah ikatan dua orang, ya, dua orang saudara yang bisa didasari oleh kasih sayang. Nah, di mana maksud kasih sayang ini adalah mereka saling membantu. Contoh misalnya saling membantu sesamanya. Habis itu baik itu dalam hal harta ataupun dalam hal jiwa. Nah, kemudian menghilangkan beban ini gimana? Menghilangkan beban ini contoh misalnya mereka punya hutang, jadi selagi kita mampu untuk membayarnya, apa salahnya, ya nggak sih? Apa salahnya kita membantu, walaupun misalnya kita punya hanya beberapa uang saja yang bisa kita bantu, ya apa salahnya kita membantu selagi kita masih mampu. Kemudian membantu mereka ketika mereka dalam masalah, misalnya mereka habis kebakaran, kita berikan tumpangan kepada mereka di rumah kita, seperti itu, atau kita kasih bantuan yang lain seperti itu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, kemudian keutamaan dari persaudaraan adalah dari persaudaraan ini dia tuh berskala luas. Nah, untuk berskala luas ini apa? Dimana ketika kita saling menjaga tali persaudaraan itu dapat menimbulkan saling menyebarkan budi pekerti yang mulia. Maksud budi pekerti yang mulia ini adalah apa? Ya, misalnya saling berbagi ilmu, saling berbagi pelajaran, saling berbagi nasihat, saling gotong royong, saling membantu, saling menolong, seperti itu. Kemudian menyatukan semua hati, memperatkan tali silaturahmi, memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. Misalnya kita ada masalah sama inilah, julid sama inilah, iri sama inilah. Nah, dengan itu kita memperbaikinya, saling sama-sama memperbaiki. Kemudian juga Allah menjelaskan, berfirman bahwasanya hendaklah kalian bertakwa dan saling memperbaiki hubungan kamu dengan yang lain, seperti itu Allah berfirman. Nah, kemudian akhlak mulia dari tata krama menghadiri majelis. Kalian pasti sudah tahu majelis itu kayak perkumpulan mengaji, saling ceramah-ceramah, ya seperti itu. Nah, di mana tata keramanya adalah hendaknya pertama kali ketika kalian datang kalian memberikan salam. Nah, jangan nanti masuk orang pada ngumpul sama syekh itu kan, masuk assalamualaikum langsung duduk, nggak boleh kayak gitu. Kita masuk mengetuk pintu atau mengucapkan sapa, kemudian mengucap salam, assalamualaikum, permisi, seperti itu. Kemudian hendaknya duduk pada yang akhir. Contoh misalnya kita telat, masa kita udah telat duduknya langsung ke depan, ya nggak mungkin kan. Nah, ketika kita merasa telat, kita meminta maaf telat, kemudian duduk di belakang. Kasihan orang udah pertama duluan, kita ada ulin duduk di depan syekhnya, kan nggak lucu. Nah, kemudian menjauhi percakapan yang tidak berguna. Ya, namanya majelis kita kan belajar, ya, kita mendengar, belajar mengaji, belajar begini sama syekhnya. Ya, ada masa kita belajar ngomong-ngomong di belakang, kan nggak lucu, seperti itu. Jadi ketika guru atau syekh menjelaskan kepada kita, nah otomatis kita harus mendengar. Ya, namanya juga kita kamu belajar, ya. Nah, kemudian mencegah yang mungkar, ketika ada orang-orang yang berbuat perbuatan yang nggak benar atau melanggar peraturan, bercakap-cakap lah, atau jarang memperhatikan apa yang ada di depan. Nah, tugas kita adalah mengingatkan kepada mereka. Kemudian bukan membantu, malah mereka cerita-cerita kita juga ikut cerita, itu nggak boleh. Nah, kemudian tidak meremehkan. Maksud tidak meremehkan ini bagaimana? Tidak meremehkan orang-orang yang ada di majelis. Mungkin kita tidak tahu, bukan mungkin.
orang yang kita remehkan itu ternyata lebih mulia daripada kita, lebih pintar daripada kita, lebih bisa daripada kita, seperti itu. Kemudian ketika kita di tengah jalan hendaklah kita menolong orang yang membutuhkan. Misalnya pengemis, dia memang butuh, apa salahnya sih memberi, apa salahnya sih ngasih. Cukup 1.000 itu udah bikin mereka seneng. Kamu ngasih 1.000 aja itu udah bikin pahala kamu beribu-ribu. Nah kemudian tidak menganggap mereka rendah, yaitu ketika kita melihat mereka merendahkan pandangan kita, mengucapkan salam apabila kita lewat depan mereka. Kemudian yang terakhir adalah merendahkan diri di majelis, karena kita itu ya belum punya apa-apa ya, misalnya belum ngerti apa-apa, kita harus belajar buat belajar. Jadi otomatis janganlah kita itu sok ngerti ya, kayak gitu ya, banyak pertanyaan. Justru adalah kita mengundang simpati. Kita itu kalau misalnya nggak ngerti, tanya, takoo. Kemudian peduli kepada yang lain. Ketika ada yang tidak mengerti, kita jelaskan. Ketika ada yang ngobrol, kita ingatkan. Ketika ada yang gini, kita bantu, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya akhlak mulia hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.